dampak dari perubahan upah minimum DKI Jakarta itu akan berdampak kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dan kami berharap kepada Bapak Gubernur untuk mengurungkan niatnya. Apabila Pak Gubernur tetap melakukan revisi tersebut, maka kami tentunya akan melakukan upaya-upaya hukum yang bermanfaat untuk para pengusaha dan untuk kita semuanya. Pengusaha merasa diakali Anies soal penetapan UMP naik Rp225.000. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Menetapkan upah minimum itu harus sekali lagi, harus berdasarkan kesepakatan bersama hubungan tripartit. Jadi mekanismenya yang ditempuh Pak Anies itulah yang tidak benar. Gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai kenaikan UMP dipastikan akan dilayangkan pekan ini. Gugatan itu mengenai Anies yang merevisi kenaikan UMP semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp225.667. Kami memahami dan saat ini kami sedang sama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada yang formula yang ada sekarang. Dilansir dari Detik, menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi atau DPP Apindo DKI Jakarta Nur Jaman, apa yang dilakukan oleh Anies sudah salah, terutama kesalahan dalam penetapan UMP itu sendiri yang disebut tidak melalui sidang Dewan Pengupahan, bahkan hanya melalui rapat yang hanya berlangsung 10 menit. Upah minimum DKI Jakarta itu akan berdampak kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Pak Gubernur tetap melakukan revisi tersebut, maka kami tentunya akan melakukan upaya-upaya hukum yang bermanfaat untuk para pengusaha dan untuk kita semuanya. Apindo pun juga menolak putusan yang dilakukan oleh Anies tersebut. Oleh sebab itu, pengusaha ingin Anies merevisi aturan yang baru tersebut. Apalagi menurutnya, Anies juga sudah tidak patuh dengan peraturan pemerintah. Nur Jaman pun menilai pada prinsipnya perusahaan itu adalah regulasi, sedangkan pemerintah pusat regulatornya. Pemerintah seperti gubernur seharusnya pajang tangan dari pemerintah pusat, tapi kok bisa melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Targetnya gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan dikirim pekan ini. Pengusaha mengaku cukup hati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan Pergub 1517. Anies menaikkan UMP sebenarnya itu hanyalah karena ingin berbeda dengan pemerintah pusat. Anies hanya bisa menginjak rem, tidak bisa menginjak gas atau mendorong perekonomian. Untuk menggerakkan ekonomi Jakarta, saya lebih menyarankan bantuan sosial tunai dari Pemprov DKI Jakarta. Itu lebih mengena dan nyata tanpa harus membuat janji-janji tai kucing yang tidak pernah ditepati. Juga perlu diperjelas berapa persen asumsi perusahaan yang mampu menaikkan UMP, sehingga bisa dihitung dampaknya secara ekonomis untuk mendorong. Saya khawatir dan terkesan ini hanya cara untuk berbeda dari pusat, atau seakan-akan populis tapi mengorbankan yang lain. Pemprov DKI melakukan revisi UMP secara sepihak dan sekaligus melanggar aturan dalam kenaikan UMP. Double bikin masalah. Kalau sudah begini wajar saja pengusaha merasa dipermainkan, lalu mengancam akan melakukan gugatan dan Pemprov DKI bisa kalah telak karena dasar aturannya saja ditabrak langsung. Sebenarnya sudah ada aturan mengenai sanksi bagi pemerintah daerah yang melanggar aturan tersebut. Jika aturan daerah dibuat menyalahi aturan yang ada di atasnya, maka itu adalah pelanggaran serius. Pemprov DKI kali ini benar-benar bikin repot. Pengusaha bisa dengan mudah menggugat dan membawa ini ke pengadilan. Baru kali ini saya lihat ada kepala daerah yang dengan seenak jidatnya menabrak aturan demi kepentingan tertentu. Sudah berulang kali dia melakukan ini. Ngapain Anies revisi UMP yang jelas melanggar aturan? Mau cari simpati buruh buat modalnya pres nanti? Anies mau ulangi strategi lama dengan cara merangkul pihak-pihak tertentu lewat kebijakan dan janji munafik? Ini sepertinya memang strategi yang sengaja dibuat supaya gagal. Anies lempar bola panas ke pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat nantinya membatalkan keputusan ini, maka Anies bisa berkata dengan mimik tidak bersalah kalau dia sudah sekuat tenaga memperjuangkan aspirasi buruh. Tapi pemerintah pusat menggagalkan. Anies melanggar aturan dan pemerintah pusat menanggung dampak busuknya. Benar-benar kepala daerah yang tidak berguna.
Kepala daerah yang tidak bisa kerja dan tidak becus itu satu hal. Kepala daerah yang sering menabrak aturan dan bikin masalah, it's another story. Tidak bisa kerja, suka bikin kebijakan seenak dirinya, lalu lempar bola panas ke orang lain agar dia tidak disalahkan.